pagi anak-anak semuanya. Pagi. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan dimulai, bagaimana kondisi kalian semuanya, Mbak, Mas? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, walaupun kondisi pandemi seperti ini ya, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker serta menjaga jarak ya untuk memutus rantai penularan atau penyebaran virus tersebut ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, apakah kalian sudah siap untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Sudah. Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, silahkan Mas Hafiz untuk memimpin berdoa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Faduk siap. Berdoa mulai. Berikan salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sebelumnya Bu Fitri akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mbak Fadil ada, Mbak Nisa ada, Mbak Firda ada, Mas Hafiz ya. Untuk menambah rasa semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Tidak akan henti-hentinya, Bu Fitri akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu bersikap jujur ya. Jujur pada diri sendiri ataupun jujur kepada orang lain agar kita bisa diterima di seluruh masyarakat ya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, apa Mbak Nisa? Tentang materi menganalisis proses kerja pembuatan produk barang atau jasa antara lain pengertian Shibori. Oh ya, ya minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi menganalisis proses kerja pembuatan produk Shibori ya. Di mana kita kemarin sudah mempelajari tentang pengertian Shibori, keunggulan dan kelemahannya. Kalian sudah menganalisis berbagai macam bentuk motif Shibori dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari masuk materi memilih alat dan bahan untuk membuat Shibori ya, serta menyiapkan alat dan bahan untuk membuat Shibori. Tujuannya adalah agar kalian bisa menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Shibori ya. Tujuannya itu ya. Untuk hari ini nanti penilaian yang akan kita gunakan ya adalah seperti biasa, yaitu tentang penilaian kognitif terkait dengan ulangan harian atau evaluasi pembelajaran, kemudian tentang penilaian afektif atau penilaian sikap terkait dengan keaktifan kalian, kemudian kedisiplinan kalian, kalian tepat atau tidak dalam mengumpulkan tugasnya, serta penilaian psikomotorik atau penilaian praktek
unjuk kerja dari proses pembuatan shibori yang nanti akan kalian buat, ya. Untuk memotivasi kalian, ya, untuk merangsang pikiran kalian, Bu Fitri akan menampilkan gambar-gambar motif shibori. Kalian amati apa yang ada di benak kalian tentang motif-motif shibori tersebut, ya. Bu Fitri akan tampilkan beberapa gambar macam-macam motif shibori, ya. Yang pertama ada gambar motif shibori dengan bentuk seperti ini, ya. Dengan bentuk seperti ini, ada pecah-pecahnya, kemudian ada pecah-pecah berwarna, ada bentuk kotak seperti ini polosan. Kemudian ada yang berbentuk seperti bercak-bercak, ya, ada yang bergaris-garis, ada yang polos tapi hanya semburat-semburat saja. Nah, siapa yang bisa menggambarkan atau menunjukkan gambar 1, gambar 2 sampai dengan gambar 6 itu termasuk dalam motif apa atau bentuknya bagaimana? Siapa yang bisa jawab atau bisa menceritakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Nisa. Gambar 1 motif bintang. Gambar 1. Ya, gambar 1 ini adalah motif bintang. Ya, gambar 1 dengan gambar 3 ini sama, ya, bentuknya adalah menyerupai bintang. Dimana kalau istilahnya untuk pembuatan shibori adalah menggunakan teknik shibori yaitu miura, ya, miura shibori, ya. Ada lagi yang bisa menjelaskan selain Mbak Nisa? Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Silakan Mbak Afrida. Untuk Gambar yang mana? nomor 4, Bu. Gambar nomor 4. Ya. Ya, ini gambar nomor 4. Ya. Ya. Itu motif serut, Bu. Motif serut, iya. Motif serut ini kalau istilah shiborinya adalah dengan teknik arasi, ya. Bu Fitri akan menampilkan video sebagai gerakan literasi, ya. Kalian harus mengamati video tutorial tentang teknik dan proses pembuatan shibori. Silahkan kalian amati bagaimana teknik dan proses pembuatan shiborinya. Dari video tutorial yang baru saja Bu Fitri tayangkan, apakah kalian sudah mempunyai gambaran? Nanti kalian akan membuat shibori dengan motif seperti apa dan menggunakan pewarnaan yang bagaimana? Kira-kira sudah ada gambaran? Sudah, Bu. Sudah, ya. Untuk memperjelas gambar motif shibori dan video tutorial yang baru saja Bu Fitri tayangkan, ya. Mari kita masuk ke materi pembelajaran untuk hari ini, ya. Materinya adalah menyiapkan alat dan bahan serta membuat produk barang atau jasa. Di sini kita akan membuat produk, ya, produk barang yaitu pembuatan kain shibori. Untuk handout, ya, kemarin Bu Fitri sudah nge-share 1 minggu yang lalu, Bu Fitri sudah nge-share di Office Team, ya, di Microsoft Suite.
tentang handout, menyiapkan alat dan bahan, serta membuat produk barang atau jasa tentang pembuatan shibori ya. Ini, apakah kalian sudah mendownload semuanya? Sudah kalian pelajari semua? Sudah, ya. Alhamdulillah sudah kalian pelajari semua ya. Untuk memperjelas, mari kita perhatikan tayangan PowerPoint yang Bu Fitri akan sampaikan ya. Jenis-jenis teknik shibori. Yang pertama adalah kanoko shibori. Kanoko shibori adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan motif persegi, menggabungkan teknik ikat, lipat, dan gantung. Yaitu tentang Miura shibori. Miura shibori sangat cocok digunakan bagi pemula karena teknik pembuatannya sangat mudah dan tidak memerlukan simpul-simpul khusus. Motif yang dihasilkan dari teknik Miura shibori menyerupai air. Materi kumo shibori, yaitu menghasilkan pola berbentuk seperti jaring laba-laba. Karena prosesnya yang sedikit rumit dan membutuhkan ketelitian tinggi, biasanya kain atau pakaian kumo shibori dijual dengan harga yang relatif mahal karena proses. Berikutnya, nui shibori atau sasirangan ya. Nui shibori adalah teknik pembuatan motif yang mengikatnya dengan cara dijahit. Teknik ini biasa menghasilkan berbagai macam pola yang rumit dan detail. Kemudian, arashi shibori. Dalam bahasa Jepang, arashi berarti badai. Hal ini sesuai dengan hasil pola arashi shibori yang akan menyerupai derasnya hujan atau badai. Ini adalah salah satu contoh pembuatan arashi shibori. Itajime shibori, yaitu teknik ini juga cukup sederhana dengan menggunakan teknik lipat dan ikat. Itajime shibori menghasilkan pola bernuansa kotak-kotak. Tentang motif pelangi, yaitu teknik pembuatan motif pelangi ini menghasilkan motif seperti pelangi atau berwarna-warni. Perhatikan langkah pembuatan atau hasil pembuatan motif shibori tersebut ya. Ini dengan motif seperti ini ya, dibantu dengan ikatan-ikatan kecil dengan menggunakan manik-manik ataupun kelereng ya. Ini adalah motif kanoko shibori, hasilnya seperti ini. Kemudian Miura shibori dengan lilitan karet yang panjang dibentuk mau diameter berapa ya, dibentuk secara abstrak atau acak sehingga hasilnya seperti ini ya. Sebelum Bu Fitri lanjut ke materi jenis-jenis warna, apakah sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, oke. Kalau sudah jelas, Bu Fitri lanjut ke materi jenis-jenis warna. Ya. Jenis-jenis zat warna, yang pertama adalah zat pewarna alam, dihasilkan dari warna-warna yang dapat kita peroleh dari berbagai macam tumbuhan, misalnya pada bagian buah, akar, daun, ataupun kulitnya. Berikutnya, zat warna kimia atau sintetis yang nantinya akan kita gunakan ya untuk sementara
nantinya kita menggunakan pewarna sintetis terlebih dahulu, yaitu pewarna naptol. Ya, pewarna kimia yang bisa kita gunakan antara lain ada remasol, naptol, indigosol, rapid, ergan soga, kopel soga, krom soga, dan prosion. Total memiliki jenis yaitu antara lain AG, ASD, ASG, ASOL, ASBO, ASGR, Dari materi yang Bu Fitri sampaikan, apakah kalian sudah jelas semua ataukah ada pertanyaan? Apakah pewarna alami Iya. bisa tahan lama untuk pembuatan shibori? Oh iya, untuk pewarna alami gunakan nantinya untuk pembuatan shibori itu juga tahan lama dengan catatan dalam pencelupan warnanya itu di rendaman kurang lebih 25 sampai 35 menit ya. Kemudian diulang-ulang secara terus-menerus sebanyak 3 atau 4 kali. Ketika sudah direndam 25 sampai 30 menit, kemudian dijemur. Kalau sudah betul-betul kering ya, kemudian direndam lagi 25 sampai 35 menit. Jemur lagi sampai kering, masukkan lagi, berulang-ulang dilakukan secara terus-menerus sampai warnanya itu betul-betul muncul dengan warna yang kita inginkan. Sehingga hasilnya juga bagus dan warnanya juga awet. Dengan catatan, semua bentuk batik, semua motif batik harus dicuci dengan menggunakan lerak. Bukan dicuci menggunakan deterjen ataupun sabun yang lainnya, tetapi dicuci dengan menggunakan lerak ya. Jadi hanya dibersihkan saja, tidak digunakan sabun pencuci. Jelas Mbak Dea? Yes, Bu. Oh iya. Ada lagi pertanyaan? Mbak Fadil, Mbak Widya, Mas Hafiz, Mas Jerry? Saya, Bu. Ya, bagaimana Mbak Fadil? Untuk bahan kimianya apa ada takarannya masing-masing, Bu? Oh iya, untuk bahan kimia, besok kalau kita sudah masuk tatap muka, kita akan belajar menimbang, mengukur tentang pewarnaan kimia untuk yang bahan naptol tersebut yang kita gunakan. Tetapi karena kondisinya masih pandemi seperti ini, kita belum boleh melakukan pembelajaran secara langsung, makanya Bu Fitri menyarankan kalian untuk membeli pewarnanya di toko kimia. Untuk pembuatan warna kimia atau bahan naptol ini, ada takarannya, disesuaikan antara naptol yang digunakan dengan garamnya. Naptol yang digunakan ya antara ASG, ASLB, AS, ASD dan lain sebagainya. Dengan garamnya ada kuning GC, oranye GC, starlight, merah G, merah B dan lain sebagainya. Itu adalah 1:3. Kalau naptolnya 1 ya, 1 on, berarti garamnya adalah 3 on. Jadi 1:3. Nah, untuk larutan TRO-nya tadi sebagai pelarut pertama kali digunakan ya, itu dengan naptolnya adalah perbandingannya 1:1,5. Kalian kan belinya kemarin di toko kan sudah ada. Ini untuk naptolnya warna apa, kemudian garamnya sendiri. Nah, nanti kan yang dilarutkan itu kan prosesnya kan sendiri-sendiri. Proses pewarnaannya untuk videonya kan juga sudah Bu Fitri tampilkan. Kalian bisa melihat atau membuka-buka berulang-ulang supaya kalian lebih jelas. Jelas Mbak Fadil? Jelas, Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Mbak Frida, Saya, Bu. Mbak Dea, Mas Hafiz, Saya, Mas Bu. Jerry. Saya, Bu. Oh iya, bagaimana Mas Hafiz? Kain yang digunakan untuk membuat shibori itu kain apa, Bu? Oh iya, kain yang digunakan untuk membuat shibori adalah kain katun mori, biasanya berwarna putih ya. Kalau untuk menggunakan merek biasanya ada yang menggunakan kain primis atau kain primisima ya.
kalian belinya di toko sekalian sama pewarnanya ya, itu terserah tokonya punyanya kain yang mana, mau kain primis atau kain primissima kan tidak dipermasalahkan. Yang penting kain digunakan untuk pembuatan shibori. Mas, sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Kalau sudah jelas semua, ya, ini ada lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Fitri share juga di office team-nya, ya, lembar kerja LKPD 3, ya, tentang menyiapkan alat dan bahan serta membuat produk barang atau jasa, yaitu membuat barang shibori. Produknya adalah membuat shibori. Di sini sudah ada Bu Fitri tuliskan ya petunjuknya dalam kalian melakukan pembuatan LKPD atau produk LKPD-nya ya. Silahkan nanti kalian membuat motif shibori, kemudian nanti kalian lakukan pencelupan sekalian, kalian warna. Nanti kalau sudah kalian jemur. Nah, dari tiap-tiap proses ya pembuatan motif, kemudian pewarnaan dengan hasil jadinya, kalian kirim boleh bentuk foto ataupun bentuk video ke office team yang sudah Bu Fitri siapkan di bagian pengumpulan tugas atau assignment-nya. Silakan nanti kalian kirim foto atau video dari hasil kerja kalian hari ini untuk membuat produk shibori. Nah, untuk nilai keterampilannya dan nilai sikapnya, seperti yang tadi Bu Fitri sampaikan ya, ada nilai kedisiplinan, kemudian ada nilai kalian aktif atau tidak, kalian tertib atau tidak, dan lain sebagainya ya. Ini juga sudah Bu Fitri siapkan lembar penilaiannya. Begitu juga untuk nilai prakteknya atau nilai keterampilannya. Di kisi-kisi juga sudah ada, kalian nanti bisa buka LKPD-nya. Kisi-kisinya sudah ada, kalian diminta untuk menyiapkan alat dan bahan untuk membuat produk shibori dan dilanjutkan dengan membuat produk shiborinya ya. Dengan langkah-langkahnya sudah Bu Fitri berikan di LKPD ya, sudah ada semua di situ. Dan ada lembar penilaiannya juga, di persiapan kalian bagaimana, untuk penyiapan alat dan bahan bagaimana. Silakan nanti kalian kirim semua foto-fotonya ke Bu Fitri ya. Itu nanti sebagai bukti untuk kalian sudah mengerjakan tugas ya. Jangan lupa kalian foto, kemudian kalian kirim ke office team-nya ya. Sudah jelas untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk pengerjaan LKPD, nanti yang sudah selesai, silahkan kalian segera mengirimkan tugasnya ya. Kemudian untuk yang Bu Fitri tunggu sampai nanti jam 12 malam. Tetapi bagi yang sudah selesai, nanti segera dikirim hasilnya seperti apa, untuk nanti Bu Fitri perlihatkan kepada teman-teman semuanya bagaimana hasil yang sudah kalian kerjakan. Bu Fitri kasih waktu 4-5 jam cukup untuk membuat motif sampai dengan pencelupannya. 5 jam ya. Bu Fitri kasih waktu 5 jam ya. Ya, silahkan kalian kerjakan motif shiborinya. Jangan lupa menggunakan celemek, kemudian sarung tangannya, maskernya dipakai supaya kalian tidak langsung menghirup aroma atau udara dari pewarna tersebut ya. Ada pertanyaan dalam pengerjaan LKPD sebelum kalian mulai? Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya? Ya. Oke, kalau sudah jelas semua, silakan kalian membuat motif, dilanjutkan dengan pewarnaan dan penjemurannya. Bu Fitri tunggu. Kalau ada yang tidak jelas, bisa kalian tanyakan di web meeting ini ya. Untuk web meeting ini tidak Bu Fitri tutup, silakan nanti kalian bisa bertanya. Bu Fitri tunggu sampai 5 jam ke depan. Silakan dikerjakan. Semangat ya Mbak ya. Mas, semangat ya. Ya, silakan dikerjakan. Punya
Siborinya Mas Hafiz, motifnya sampai di mana? Pengerjaan motifnya sampai di mana? Ini Bu. Oh ya, silakan dilanjut. Ya, bentuknya ini ya, apa diamond ya itu ya? Bertumpuk dari besar ke Ya. kecil itu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Mbak Dea, kain siborinya motifnya seperti apa? Bentuknya apa itu, Mbak? Ya, Bu. Bentuknya apa itu? Bunga-bunga kecil, Bu. Oh, bulat-bulat kecil. Pakai mane-mane atau tidak? Dipakai, Bu. Oh iya. Ya. Silakan. Ya, sambil Bu Fitri cek ya hasilnya ya. Sambil Bu Fitri cek terlebih dahulu yang sudah mengumpulkan akan Bu Fitri masukkan. Bu Fitri tampilkan di presentasi Bu Fitri hari ini ya. Sebentar ya, Bu Fitri cari ya. Ini adalah hasil dari kerja kalian hari ini ya, yang sudah terkumpul ada beberapa ya. Ini adalah hasil punyanya Mbak Widya. Motifnya bagus sekali ini ya. Bisa bulatan-bulatan kecil ya, seperti ini. Kemudian ada bentuk segitiganya dari kecil. Kemudian berikutnya ini punya Mbak Frida. Ya, punya Mbak Afrida, orange, bagus sekali ini. Orange, bentuknya seperti bunga-bunga ini. Bagus. Bentuknya bintang-bintang ya, menyebar ke sana sini ya, merata, ada seperti kelopak bunganya jadinya ya. Ini ada kelopak bunga dikumpulkan jadi satu. Mbak Nisa, ini warnanya ungu atau merah keunguan, Mbak Nisa? Merah keunguan. Merah keunguan. Coba bisa diperlihatkan kainnya. Ini punya Mbak Tirta, warnanya hitam, bagus sekali ya. Motifnya ini menggunakan motif lipatan ya, karena ada terlihat bekas-bekas lipatan segitiga. Ini adalah lipatan segitiga sama kaki ya. Punya Mbak Virgia ini ada yang kurang merata sedikit ya. Ini kena cahaya atau apa ini? Yang lainnya terlihat warna ungunya, kemudian ada sedikit warna putihnya ya. Masih ada yang kurang merata. Secara keseluruhan sudah bagus semua ya. Ya. Aplaus untuk kalian semua sudah bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Untuk yang belum selesai ya, silakan nanti kalian segera kumpulkan ya. Bu Fitri tunggu sampai jam 12 malam supaya nanti Bu Fitri bisa segera menilai hasilnya ya. Dari semua materi yang sudah Bu Fitri sampaikan dan kalian sudah melakukan praktek pembuatan produk siborinya, apakah kalian sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Iya, kalian sudah jelas semua. Silahkan kalau kalian sudah jelas semua, seperti biasa, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini ya, kita harus melakukan evaluasi pembelajaran. Silahkan kalian buka di office team-nya ya, di bagian kuis. Di situ ada evaluasi pembelajaran. Kisi-kisinya juga kemarin sudah Bu Fitri sampaikan, kalian sudah bisa mendownloadnya. Silahkan kalian mengerjakan soal ulangan ya, seperti biasa dengan soal pilihan ganda. Jumlah soalnya 10, masing-masing nomor mempunyai skor 10. Sehingga kalau kalian benar semua, nilainya adalah 10 dikali 10 berarti 100. Tetapi kalau kalian ada yang menjawabnya salah, berarti tinggal dikurangi 1 atau 2 nomor. Untuk KKM, seperti biasa, kita KKM-nya adalah di kelas 11, yaitu 78. Silahkan kalian kerjakan evaluasi pembelajaran.
20 menit dari sekarang. Bu Fitri kasih waktu, Bu Fitri tunggu. Silakan kalian kerjakan. Ya, sudah selesai semua. Alhamdulillah sudah selesai semua. Bu Fitri cek ya, ini sudah ada yang masuk. Mbak Fadil nilainya 100, Mas Hafiz 100 ya, Mbak Nisa 100 ya, Mbak Dea 90, Mbak Afrida 80, Mbak Widya 80, Mbak Firda 100, Mbak Tirta 100 ya. Alhamdulillah semuanya sudah di atas KKM. Semua kalian sudah tuntas ya. Aplaus untuk kalian semua. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dari semua materi yang sudah Bu Fitri sampaikan ya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Tidak usah takut, tidak usah malu. Nanti kalau ada yang kurang Bu Fitri lengkapi. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Mbak Fadil? Apa Mbak? Dari pelajaran hari ini kita belajar tentang macam-macam motif shibori. Ya. Dari yang macam-macam kanoko shibori, miura shibori, Iya. shibori, Iya. miura arashi shibori, itachime shibori. Iya, bagus sekali. Aplaus untuk Mbak Fadil ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang motif atau jenis-jenis shibori ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana teknik pembuatannya dan bagaimana proses pembuatannya. Ya, bagus sekali. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan ya dan kenikmatan sehingga harus kita syukuri ya. Untuk minggu depan ya, kita akan melanjutkan materi membuat lembar kerja atau membuat gambar kerja terkait dengan hasil produk shibori yang sudah kalian buat. Kalian kan hari ini sudah membuat shibori. Mbak Fadil tadi bentuk atau motifnya seperti itu. Mbak Nisa motifnya seperti itu. Mbak Dea motifnya seperti itu. Nah, dari motif yang sudah kalian hasilkan ya, nanti kalian buat di lembar kerja. Kalian buat langkah-langkahnya, bagaimana proses pembuatan motif shiborinya, kemudian proses pewarnaannya, sampai dengan nanti proses pengemasannya. Kalian buat lembar kerjanya untuk pertemuan minggu depan. Jelas untuk pertemuan minggu depan? Iya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, silahkan Mbak Fadil memimpin doa. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan dan kalian harus tetap semangat. SMK? Bisa. SMK Negeri 3 Magelang? Luar biasa. Ayo kita ulang lagi. SMK? Bisa. SMK Negeri 3 Magelang? Luar biasa. Aplaus untuk kalian semuanya. Ya.
Selamat siang anak-anak semuanya ya. Terima kasih kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan menjaga kondisi badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.